Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan insyaallah yang sampai saat ini masih saya terima. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita semua akan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Habib Maulana menyampaikan sifat-sifat wajib Rasul. Jadi para nabi, para rasul itu pasti oleh Allah diberikan 4 sifat ini. Di antaranya yang pertama adalah sifat sidik, yang kedua sifat amanah, yang ketiga sifat tablik, dan yang keempat sifat fatonah. Sebelum saya jelaskan, seperti biasa, dari sifat-sifat tersebut kita harus bisa mempelajari awal, yaitu definisinya dulu. Definisi, karena apabila kita salah definisi, maka salah pula dalam penerapan dari sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu secara definisi artinya adalah benar atau jujur juga bisa. Maksud dari benar atau jujur di sini adalah setiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh para rasul itu merupakan ucapan atau perkataan yang benar, perkataan yang jujur, ya, yang semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyunya, ya, melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Nah, setiap rasul, setiap nabi ini pasti memiliki sifat sidik, jujur dan benar. Mustahil sekali bagi seorang rasul, seorang nabi memiliki sifat dusta. Ketika ada seseorang yang mengatakan dirinya rasul tapi dia berdusta, maka itu sudah terbantahkan bahwa dirinya bukanlah seorang nabi, melainkan nabi palsu. Allah berfirman dalam surat Maryam, dalam surat Maryam ayat 41, Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya." Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat jujur atau orang yang benar, lagi seorang nabi. Dikuatkan juga dalam surat Maryam ayat 50, wa wahabna lahum mir rahmatina
wa ja'alna lahum lisana sidqan nabiyya, dan kami menganugerahkan kepada mereka para nabi sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur kata, lisana sidqan, tutur kata yang jujur, alian lagi mulia. Ini definisi singkat dan pengertian dari sifat wajib nabi yang pertama, siddiq, itu jujur atau benar. Jadi, dan kita juga harus yakin bahwa yang disampaikan oleh nabi, rasul, terutama dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, kita harus meyakini, harus percaya, harus yakin bahwa apa yang disampaikan Nabi jujur, benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun atas sabda Nabi tersebut. Kemudian yang kedua, sifat Nabi yang kedua adalah amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Nah, para rasul memiliki sifat amanah, yaitu mereka dapat dipercaya untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Menyampaikan wahyu dari Allah. Dan dapat dipercaya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi sangat mustahil bagi seorang rasul bersifat khianat atau mengkhianati kepercayaan Allah maupun kepercayaan umatnya atau orang-orang di sekitarnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih." Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi sifat amanah yang dimiliki oleh seorang rasul adalah sifat wajib, dan tidak mungkin seorang rasul memiliki sifat khianat. Kalau ada yang mengaku sebagai rasul tapi dia memiliki sifat khianat, maka itu sudah mematahkan argumennya, bahwa menandakan dia bukanlah seorang rasul karena dia tidak memiliki sifat amanah. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh, ya. Sifat tabligh yaitu artinya memiliki sifat menyampaikan. Apa yang disampaikan yaitu wahyu. Wahyu dari Allah disampaikan kepada umat manusia. Nah, apabila ada seorang nabi, seorang rasul, ya, dia tidak mau menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, ya berarti itu bukan sifat seorang nabi. Menyembunyikan wahyu atau khitman, lawan katanya khitman, dia menyembunyikan wahyu yang Allah berikan kepadanya yang seharusnya disampaikan kepada umatnya kok disembunyikan, maka dia bukanlah seorang nabi. Atau menyampaikan kebenaran kok kebenaran ditutup-tutupi, ya fix dia bukan seorang nabi. Nah, sifat seorang nabi ya dia mau menyampaikan kebenaran atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi sifat wajib Rasul yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu dari Allah. Begitu pula kalau kita sebagai umatnya, ya kita juga harus berani menyampaikan kebenaran. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini artinya, definisinya adalah cerdas atau pandai. Bisa ada yang mengatakan bijaksana. Nah, maksudnya adalah seorang Rasul diberikan sifat cerdas oleh Allah untuk berdakwah, untuk bisa menjawab segala argumentasi, ya, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh umatnya kepada Rasul tersebut, sehingga bisa memberikan solusi, jalan keluar, dan pencerahan yang bisa diterima oleh manusia, oleh umatnya, gitu loh. Itu definisi cerdas, fatonah, ya. Mustahil bagi seorang Rasul dia tidak memiliki sifat fatonah, dalam arti lawan katanya adalah bodoh, ya. Bodoh, mustahil sekali. Nah, sehingga dalam sejarah setiap Nabi Muhammad SAW beradu argumen dengan Yahudi, Nasrani, orang musyrik, Nabi Muhammad selalu menang, ya, selalu menang, karena Nabi Muhammad memang dibarengi dengan sifat jujurnya, amanahnya, kemudian mau menyampaikan juga, dan tidak sembarang menyampaikan. Nabi Muhammad juga diberikan kecerdasan oleh Allah, ya, dalam mengolah kata, menyampaikan kepada orang yang tepat, kapan waktunya. Itulah bagian dari cerdas, sifat cerdas yang diberikan oleh Allah. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki, sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Nah, dari empat sifat tadi, kita sebagai umatnya, sebagai umat Islam dan umat yang mengakui nabi-nabi sebelumnya, supaya mengambil teladan dari empat sifat tersebut. Sudah semestinya orang Islam memiliki sifat jujur dan jangan suka berbohong. Nah, karena Nabi bersabda, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi kamu jangan jauhilah dusta, karena dusta itu menunjukkan pada kejelekan, keburukan, dan keburukan itu menunjukkan pada neraka. Dan Nabi juga berpesan, alaikum bisidqo fa inna sidqo yahdi ilal bir
fa innal bir yahdi ilal jannah. Nabi juga berpesan, tetapilah kejujuran, karena kejujuran itu menunjukkan kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan ke surga. Jadi sudah seharusnya ya kita sebagai umat Islam ya jangan berdusta supaya jujur. Ya, apalagi umat Islam yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, presiden sampai ke tingkat kabupaten, lurah dan sebagainya, supaya jujur. Kemudian sudah semestinya juga kita sebagai umatnya Rasulullah memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, terutama dipercaya dalam memegang tanggung jawab sesuai posisinya masing-masing, gitu ya. Misal kita sebagai guru ya tanggung jawab melaksanakan amanah kita sebagai guru. Yang sebagai kepala sekolah juga ya sama, melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah dengan baik, gitu. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda, al amanatu tajlibur rizqo wal khiyanatu tajlibul faqara. Nabi bersabda, amanat itu mendatangkan rezeki, menarik rezeki, sedangkan khianat itu akan menarik kefakiran. Ya, fakir di sini selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Lanjut, yang ketiga, sudah seharusnya juga kita sebagai umat Rasulullah memiliki sifat tabligh seperti Rasulullah, yaitu mau menyampaikan kebenaran Al-Quran dan sunnah-sunnahnya kepada terutama orang-orang yang non-muslim atau orang-orang yang belum hatinya terketuk masuk ke dalam agama Islam. Di samping itu juga kita punya kewajiban saling mengingatkan terhadap kemaksiatan, terhadap bahayanya kemaksiatan kepada sesama saudara muslim kita. Lanjut, yang terakhir adalah fatonah. Sudah semestinya orang-orang Islam, umat Islam harus cerdas. Harus cerdas agar jangan sampai umat Islam ini hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bodoh sehingga mudah keluar dari agamanya, mudah terjajah, mudah dibodohi, dan mudah diperlakukan yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya, menurut sejarah dari zaman-zaman dulu, ya, ilmuwan-ilmuwan Islam terkenal cerdas-cerdas, ya, yang mencetuskan ilmu kedokteran, ilmu astronomi, kemudian ilmu pencahayaan dan sebagainya. Itu semua sudah dicontohkan dari umat-umat Islam yang cerdas. Begitu pula kita zaman sekarang, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, ya, bodoh dalam urusan agama, dan juga bodoh dalam urusan dunia. Ini jangan sampai. Harus cerdas dalam urusan agama dan cerdas pula dalam urusan dunia. Untuk apa? Untuk perjuangan agama Allah, agar terus berkembang, terus bisa lestari dan bisa diterima oleh semua kalangan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul, sifat wajibnya. Berikut tadi saya sisipkan dengan sifat mustahilnya, ya, yaitu dusta, khianat, kemudian menyembunyikan kebenaran, dan apalagi tadi
bodoh ya, dusta, kemudian menyembunyikan dusta, khianat, menyembunyikan kebenaran, dan yang terakhir bodoh. Jangan sampai kita seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya sebagai yang masih fakir dalam ilmu ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dan terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan ya. Saran dan kritik tentunya sangat terbuka untuk diterima. Demikian dari saya, akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.